Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apakah saat ini ada seseorang yang diem-diem seneng, suka, naksir, atau bahkan jatuh cinta kepada kamu ya. Nah, tapi ini tarikannya berdasarkan dengan lokasi yang kamu tentukan sendiri ya. Oke, jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari tarik 4 lembarnya untuk bisa kamu pilih ya. Nah, set. Kemudian di sini dan berikutnya ada di sini. Jadi gini, mungkin kamu masih bingung maksudnya Mari seperti apa. Jadi gini, kamu pikir dulu nih sebelum kamu tarik kartunya, kamu mikir dulu. Misalnya, ini tadi kan Mari katakan berdasarkan lokasi. Apakah ada di kantornya aku yang seneng sama aku? Misalnya gitu ya, ini contoh aja di kantor. Nah, terus kamu pilih nih salah satu dari kartunya. Ah, pilih kartu yang ini aja deh di kantor gitu. Nah, kalau di kampus ada nggak misalnya ya? Nah, terus kamu pilih lagi nih kartunya yang mana? Oh, kampus yang ini aja dah misalnya. Gitu. Terus ini kan masih ada 2 kartu lagi, bisa dipakai semuanya. Kalau misalnya di komplek perumahannya aku ada nggak yang seneng sama aku gitu ya, ada nggak yang suka sama aku gitu ya. Nah terus kamu pilih lagi nih, wah ini aja dah kartunya gitu ya. Nah kalau misalnya di tempat gymnya aku, studio gym, ada nggak yang seneng sama aku. Nah terus kamu pilih lagi yang ini gitu ya. Boleh dipakai semua kartunya gitu, terserah kamu yang mana-mana gitu ya. Tapi kamu inget ya, di sini tadi di kantor, di sini tadi di kampus, gitu-gitu kamu inget ya, supaya kamu jangan acak, nanti kamu bingung sendiri ya. Oke lah, baik. Jadi ini 1, 2, 3, 4, Mari akan langsung aja ya ngebacain dari yang pertama. Kamu masih bingung? Silakan kamu pause videonya untuk kamu pilih ya, pelan-pelan aja. Kita di sini pembacaan santai, oke? Nah, jadi Mari akan langsung membacakan dari kartu yang pertama. Apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang seneng, suka, naksir sama kamu? Nah, ini dia jawabannya. Set. Kalau Mari lihat di sini tuh kayaknya ada ini sebenarnya ya, yang suka sama kamu. Ada. Bahkan kayaknya dia pernah macam tergila-gila sama kamu. Gitu loh. Tapi ya seseorang ini tuh mau nggak mau harus realistis ya. Dia harus realistis untuk menghadapi perasaannya dia ini tuh kepada kamu gitu loh. Karena orang ini tuh dia kayak ada ya penilaian-penilaian tertentunya dia perihal tentang dirimu ya. Baik itu tuh hal yang positif ataupun hal yang negatif. Setelah dia mengamati kamu gitu ya, mungkin juga bahkan dia sempat berinteraksi cukup intens dengan kamu. Di situ tuh dia sadari bahwa oh, kayaknya bahaya juga nih kalau mengizinkan perasaan sukanya dia ini tuh berkembang lebih jauh lagi kepada kamu gitu loh ya. Jadi kamu bisa dianggap sebagai seseorang yang akan mendatangkan masalah untuk dia gitu. Misalnya contoh gini, contoh ternyata kamu adalah orang yang punya style hidup modern gitu ya. Nah, sementara dia menilai dirinya dia enggak, kalau aku mah aku anak singkong aku gitu ya. Jadi kalau dia memaksakan diri untuk menindaklanjuti perasaannya dia ke kamu, waduh, nggak akan mungkin kamu mau sama anak singkong ini, kan gitu ya. Nah, di sana mungkin dia ngelihat ya style hidupnya kamu itu tuh, kamu besar biaya misalnya ya. Wah, skincare-nya kamu berapa, kelihatan tuh dari ujung rambut sampai ujung kakinya kamu kayak perawatan mantap gitu ya. Waduh. Kalau dia jadi kekasihnya kamu misalnya gitu ya, nah, dia bilang dia sih nggak sanggup ya ngebiayain kamu. Kalau nggak mau ngebiayain kamu walaupun kondisinya masih pacaran, kok rasanya cemen nih. Nah ini kalau dia laki-laki ya, kamu jenis kelaminnya perempuan. Jadi dia tuh kan mau juga kalau walaupun dia jadi pacar, adalah marwahnya dia dengan ikut berpartisipasi gotong royong membiayai style hidupnya kamu. Dia bilang kayaknya aku nggak sanggup itu, gitu ya, nggak bisa aku itu. Nah di sana, ya. Atau mungkin dia ternyata tahu, oh ternyata kamu juga sudah lagi deket, punya hubungan, jangan-jangan kamu bahkan sudah menikah gitu ya. Waduh, gawat nih.
gitu kan, nggak bisa nih. Nanti jatuh-jatuhnya ya pasti dia kalah gitu ya, pasti dia kalah, posisinya dia ndak aman. Lawong kamu udah jadi istrinya orang, suaminya orang, misal pacarnya orang, gitu kan. Jatuh-jatuhnya jadi pelaku kriminal perselingkuhan ini kan gitu ya. Situlah ya. Atau dia ternyata menyadari bahwa kamu ini tuh manja misalnya ya. Kamu terlalu manja gitu loh. Kamu pengen dapat servis yang wow dari pasangan. Lah sementara dia nggak betah dia gitu loh. Nggak betah dia ngemanjain orang. Yang dia mau justru dia malah yang dimanjain. Nah misalnya kayak gitu ya. Jadi ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dia anggap hasil dari pertimbangan itu tuh dia anggap bahwa dia nggak aman untuk bersama dengan kamu atau mengupayakan dengan kamu, bahkan untuk membiarkan perasaan yang sudah terlanjur ada ke kamu ini tuh tetap ada gitu. Bahaya katanya. Jadi di sini tuh dia kayak ngerasa bahwa ya tahu-tahu diri lah akunya gitu ya, mesti tahu-tahu diri gitu loh. Nggak bisa dia kayak main hajar-hajar bleh aja sama kamu, nggak bisa gitu. Karena orang ini tuh logiknya dia bermain. Kalau dia hanya mengikuti perasaannya dia, bablas ini dia sama kamu ya, bablas. Bisa dia menjadi pengemis cinta, bisa. Dia bisa jadi budak hasrat nafsunya dia kepada kamu, bisa banget gitu ya. Tetapi ya tadi logikanya dia itu tuh melarang dirinya ya, melarang dirinya untuk semakin dekat lagi atau mau berupaya untuk bisa lebih daripada hanya sebatas orang asing bagi kamu ya. Nah di situ ini juga bisa nih kayak mantan kamu, oke? Mantannya kamu pernah kalian punya hubungan deket gitu lah ya, atau mantan suami kah, mantan istri kah, nggak tahu lah. Mari tadi kamu bilang ini lokasi apa ya, tapi yang jelasnya seseorang itu tuh ada di sini ya, ada seseorang di sini tuh yang sempat tergila-gila sama kamu gitu ya, mau banget gitu ya sama kamu, seneng banget sama kamu, naksir banget sama kamu gitu ya, hampir setengah gila gara-gara kamu gitu lah, sempat ada. Tapi kini ya energi itu tuh sudah turun, sudah landai dan dipaksakan oleh si dia untuk segera dihilangkan saja gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan. Terima kasih ya kamu sudah ikut berpartisipasi memilih kartu yang pertama. Sekarang mari akan lanjut di sini ya untuk membacakan kartu kedua ya. Nah, apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang senang suka naksir sama kamu? Set. Nah, ada. Jawabannya di sini tuh ada. Ada. Gitu ya. Jadi ini pun kayaknya lokasi yang kamu sering main di sini ya. Kamu sering menghabiskan durasi waktu di sini ya. Atau kamu memang pernah punya relationship yang lumayan intim, intens dengan seseorang di sini ya. Nah, jadi siapakah dia yang menaruh rasa suka, rasa senang sama kamu? Ya, kamu harusnya sih sudah paham siapa dia. Harusnya kamu udah mengerti. Jadi setidaknya orang ini pernah mengupayakan dengan kamu. Pernah mengusahakan banget sama kamu. Dan sampai sekarang niatannya dia itu tuh untuk barengan sama kamu masih tetap ada. Jadi kayaknya ada seseorang di sini tuh yang sempat angkat tangan ya. Sempat untuk pamit mundur diri ya. Sempat dia mungkin kabur, menghilang dari kamu gitu ya. Menjauh dari kamu gitu, menggagalkan hubungan dengan kamu. Nah, orang itu di saat ini kok kayaknya punya keinginan kembali lagi ya, barengan lagi dengan dirimu. Dan barengannya dia kali ini dia harapkan ini jauh lebih serius lagi. Misalnya kemarin itu tuh kalian hanya kayak sebatas PDKT-an doang ya, hubungan tanpa status
HTM, teman tapi mesra, TTM. Nah, kali ini dia akan mencoba untuk melakukan upaya usaha supaya bisa lagi deket sama kamu, dan kemudian ada judul dengan jelas. Gitu ya. Jadi kalian kepacaran gitu loh. Modelnya kepacaran. Jangan hanya sebatas TTM-an doang, hubungan casual. Dia nggak mau. Maunya dia kali ini pendekatannya dia dengan kamu ya, kalau berhasil maka dia akan mengikrarkan, yuk kita pacaran yuk. Nah, setelah pacaran ya, menjalani pacaran, apakah kemudian ada potensinya dia akan ngajak kamu merit? Ada potensinya di sana ya. Nah, ini juga bisa nih, entah mantan suaminya kamu, mantan istrinya kamu ya, nggak tahu lah mari lokasi apa yang kamu sebutkan ini tadi. Ada di sini keinginan untuk rujuk lagi sama kamu, gitu ya. Ada keinginan untuk kembali lagi dengan kamu, gitu loh. Ada di sana. Jadi kalau kamu belum melihat seseorang di lokasi ini datang ngedeketin kamu, ntar tunggu aja, nggak lama-lama lagi orang ini pasti akan datang ngedeketin kamu. Jadi dia secara garis besarnya ya, mari nggak usah tentukan dia statusnya dengan kamu itu tuh apa, tapi secara garis besarnya ada seseorang di tempat ini yang tadinya sempat punya hasrat untuk bersama dengan kamu, tapi kemudian hasrat itu tuh hilang, dia matikan, dia hindari, dia elakkan sendiri. Nah, namun hasrat yang seperti di awal itu datang lagi. Jadi kayak on off dia. Keinginannya dia untuk dengan kamu on off. Pertama on, kemudian off. Nah, sekarang on lagi, gitu. Ya. Sekarang on lagi. Nah, di sana. Jadi sudah pasti dalam waktu dekat kalau kamu belum melihat ada pergerakan seseorang dari lokasi ini ngedeketin kamu, tunggu saja. Kalau memang bacaan ini resonate ke kamu, maka ndak lama-lama. Ini bulan 11 ya? Di bulan November lah pokoknya ini. Kalau mari lihat ya. Di bulan November, sampai akhir November ya, kalau ini bacaan resonate ke kamu, orangnya pasti akan cilukbah ya. Orang ini akan nongol ke kamu, hai katanya sama kamu ya. Nah, kamu akan lihat, ada tindakan proaktifnya dia. Gitu loh. Jadi dia bukan hanya kayak mau seneng sama kamu diam-diam, naksir sama kamu sembunyi-sembunyi gitu ya. Dia tidak mau diam-diam. Dia akan tunjukkan itu tuh dengan tindakan. Gitu loh. Karena dia sudah punya tujuan dengan kamu di sini. Punya tujuan gitu. Nggak tahu lah, mungkin kemarin hari itu tuh dia menyerah ya. Wah, kamu terlalu sulit untuk didekati. Kamu terlalu sulit untuk dijangkau. Gitu ya, atau mungkin teralih perhatiannya dia kepada pria lain atau wanita lain gitu ya. Tapi sekarang perhatiannya dia itu tuh, atensinya dia, mari lihat, sedang tertuju kepada dirimu ya. Mungkin kalau dia belum deketin kamu masih kayak nyari ancang-ancang nih ya, sedang ancang-ancang ya, sedang mempersiapkan momentumnya ya, nunggu waktu kapan kira-kiranya dia bisa aman ya, masuk, mendekat, menarik perhatiannya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tuh ya potensial banget lah kalau kamu di tempat ini akan ketemu sama orang yang akan merubah statusnya kamu ya. Kalau misalnya kamu saat ini tuh sedang jomblo, single ya, bolehlah kamu mempertimbangkan seseorang nanti di lokasi yang kamu tentukan ini ya, sebagai kandidat asmaranya kamu gitu loh. Apakah ini aman untuk kamu membuka diri kepada dia? Aman banget, setidaknya coba dulu ya, coba dulu gitu. Nah, di sana. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih kartu kedua ya. Jadi di sini tuh kabar baik lah nanti kamu dapat ya. Kalau kamu nakal mau berselingkuh pun akhirnya kamu ya pengen coba-coba nakal mau berselingkuh, nah udah nanti kamu bisa ketemu sama partner in crime-nya kamu di lokasi kedua ini ya. Tapi idealnya jangan, oke? Idealnya jangan. Nah, kalau kamu single, ini bagus banget ya.
Sebab dia itu tuh sudah memikirkan bukan hanya sebatas mau bercandaan doang sama kamu, mau main-main saja, tidak, ya, tidak seperti itu sih dianya. Mau kayaknya ya setidaknya adalah usaha upayanya dia, kayak gimana caranya biar hubungan kalian bukan hanya sebatas happy-happy saja, senang gembira, hip-hip hulala gitu ya, tapi dia ada tujuannya bermasa depan dengan kamu gitu loh. Jadi kalaupun orang ini sempat mengkhianati kamu dulu ya, misalnya dia kabur dari kamu gitu, karena ini mari lihat ada juga ancaman kayak sempat mau berakhir di situ ya relationship ini. Nah, jadi ini tuh bisa seseorang yang mau ngajak kamu rujuk lagi di situ. Dan itikat rujuknya dia ini tuh apakah bisa dipercaya? Bisa. Gitu ya. Misalnya kamu ada takut, nanti dia ngulangin lagi nih. Kemarin dia udah mendeketin aku, pas lagi aku sayang-sayangnya dia kabur. Wah, dia mengkhianati aku nih, Ci. Gitu ya. Aku tahu sih siapa orangnya. Misalnya kamu tahu siapa orang. Aku tahu siapa orangnya. Tapi dia itu tuh main gila dengan perempuan lain, laki-laki lain, dia tinggalin aku gitu. Apa memang aman ini kalau membiarkan dia untuk datang lagi ke hidupnya aku? Mari katakan di sini sih aman ya, aman. Maksudnya untuk menyadari kesalahannya dia ya sudah ada di sini ya. Jadi beritikat mau lebih pantas lagi lah memperlakukan kamu, pantas untuk membalas kekeliruannya dia. Ini tuh ada terlihat di sini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan ya bagi kamu yang memilih kartu ketiga dengan lokasi yang kamu tentukan. Apakah ada seseorang di sini yang senang suka naksir sama kamu? Ada ya Leo ya. ada Leo. Kalau ini mah pikiran dan perasaannya dia, mari lihat lagi menggebu-gebu banget ini sama kamu. Itu ya, pikirannya dia setidaknya ya, wah sibuk banget tentang kamu gitu loh. Sibuk banget di sana. Itu ya. Jadi kok ada seseorang di sini tuh yang pengen narik perhatiannya kamu di sini. Tapi boleh-boleh dia kayak ngerasa banyak gagalnya dia ya. Gitu loh. Dia udah capek tuh ya. Caper gitu ya. Tapi dia bisa kayak nangkep kamunya nggak notice. Ada sih sebelnya orang ini sama kamu jadinya. Ini orang kok nggak paham sih si Leo ini, gitu dianya. Karena dia merasa bahwa dia udah belak-belakan ya dengan kamu. Belak-belakan ada sudah, misalnya dia sampaikan, aku seneng sama kamu Leo. Mau nggak kamu jadi pacarnya aku? Gitu ya. Entah dia belak-belakan ngomongnya, atau ya dia dengan sikapnya dia ya, udah bela-belain dia, narik perhatian kamu dengan mencapek-capekkan dirinya, ngeluarin duit tabungannya dia ya. Gitu ya, udah capek dia berdandan gitu ya, tebar pesona dia sama kamu. Tapi dianggap semacam kayak kamunya itu tuh belum srek sama dia. Tapi di sini yang iyanya ini adalah jenis orang yang kayak tidak mudah putus asa. Gitu ya, malah dia kayak ngerasa dia semakin tertantang gitu loh. Dia semakin tertantang untuk membuat kamu kemudian notice bahwa dia punya sesuatu nih sama kamu gitu ya. Nah di sana. Tapi memang energi-energi kayak gini bisa-bisa dia, karena tadi kan ada kata Mari dia kesel sama kamu ya. Bisa-bisa dia tuh alot banget kamu ini Leo, bisa didapet. Gitu ya, tak kerjain aja lah kamu. Di situ memang juga ada itu. Saking sebelnya dia gitu loh. Jadi semacam kayak mau pembalasan gitu ya, mau ngebalas kamu. Kamu udah cuekin dia, kamu udah acuhkan dia gitu ya. Kalau dia dapetin kamu, setidaknya untuk dalam beberapa waktu setelah dia ngerasa kamunya sudah menaruh hati sama dia. Nah, dia agak ngerjain kamu di sini. Mau ini. Mau. Gitu ya, mau banget. Jadi ya untuk orang di lokasi yang kamu tentukan dengan kartu ketiga ini, ya kamu hati-hati ya, kamu boleh hati-hati dengan si dia gitu loh. Karena setidaknya ada, walaupun sedikit ya, tapi ada motif kurang
bagus ya, kurang enak dari si dianya itu tuh ke kamu. Kenapa dia ngedeketin kamu? Ini biasanya sih perangai orang-orang maskulin yang kayak gini ya. Oh, susah kamu didapat ya, nanti tengok kamu harus aku dapatkan. Tapi setelah kamu aku dapatkan, kamu gantian nih aku buat, gitu lah ya, gantian aku kok kerjain ya, gitu. Jadi dia bisa punya pemikiran negatif tentang kamu. Oh, kamu ngerjain aku ya, udah tak deketin, makin aku deketin kamu makin lari, kamu makin jauh, kamu hanya diem, suam-suam kuku, menutup diri. Nah, kamu ngerjain aku, nanti gantian ya, aku juga harus balik nih ngerjain kamu. Nah, seperti itu ya. Aku juga harus bikin kamu ngerasain apa yang aku sempat rasakan dengan kamu, dengan sikapnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi pendekatan seseorang ini tuh bisa, mari katakan sih agaknya kurang tulus ya. Karena motifnya dia lebih kayak ke untuk mengobati egonya dia yang sempat tercolek oleh sebab kamu. Jangan-jangan kamu sempat ngomong, nggak bisa, kita temen aja ya, bukan ke arah yang lain-lain. Jangan kamu sempat ngomong kayak gitu ya, oh tercolek banget dia. Atau dia kayak ngelihat kamu deket sama cowok lain ya, kamu malah lebih memilih akrab, ngobrol, berinteraksi dengan cewek lain gitu ya. Karena kamu berhasil bikin dia cemburu, gitu loh. Dan cemburu ini tuh menyenggol egonya dia. Namanya ego ya. Kalau ego itu tuh sudah tersenggol, sudah tercolek, nggak mau tinggal diam itu ego. Pasti dia akan membalas. Gitu loh. Walaupun wujud fisiknya dia wanita ya, tapi ingat kata Mari, ini energinya dia ini tuh wujud fisik boleh wanita, tapi energi maskulinnya dia kuat banget di sini. Apalagi kalau dia ini cowok, udahlah dia cowok, energi maskulin, ya nature-nya dia yang lebih kuat ya, energi maskulin. Bisa-bisa ya jadinya ngerjain kamu di sini akhirnya. Gitu ya. Jadi hati-hati kamu, boleh-boleh dia akan melancarkan jurus pendekatan makin sweet sama kamu. Karena ini sibuk dia nyari ide. Kayak gimana ini ya, bikin kamu kelepek-kelepek sama dia ya. Gimana ini caranya, gitu. Nah, di sana. Jadi oke apapun nanti pancingan-pancingan seseorang di lokasi ini, kamu hati-hati, kamu berjaga-jaga. Gitu loh. Kamu jangan larut, wah dia hebat banget ya. Dia mengorbankan ini, ngotot melakukan itu, ya, memberikan ini dan itu ke kamu gitu. Gitu ya. Nah, jangan kamu nanti takjub di sana, sebab rasa takjubnya kamu kepada dia ini tuh bisa-bisa menjadi jebakan Batman ya bagi kamu sendiri, gitu loh ya. Di sana. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nggak heran sih, namanya kalian orang Leo ya. Kalau orang Leo kan memang populer ya, mudah untuk disenengin, mudah untuk disukai, gitu ya. Wah, nggak heran lah. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah memilih kartu ketiga. Sekarang Mari akan lanjut untuk membacakan kartu yang keempat ya. Apakah di lokasi yang kamu tentukan ini ada seseorang yang senang, suka, naksir sama kamu? Jawabannya adalah, ada yang senang, suka, naksir sama kamu. Ada banget. Dan kalau Mari lihat di sini tuh bisa, bukan hanya satu nih bos. Ada beberapa nih. Ada beberapa. Sekaligus ada beberapa. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kamu cukup populer ini kalau Mari lihat di tempat keempat ini. Nggak tahu lah tempat apa ini yang kamu sebutkan ya, yang kamu niatkan tadi gitu. Tapi kalau Mari lihat banyak yang senang, banyak yang suka sama kamu. Tapi di sini mereka hanya berani untuk senang dan suka, mengagumi kamu dari jauh. Gitu loh. Sebab kayak kamu itu tuh susah untuk dijangkau ya menurut mereka. Jadi semacam belum orang-orang ini boleh tuh udah patah semangat duluan. Udah putus asa duluan.
gitu loh. Saking mempesonanya kamu, itulah kadang-kadang ya, saking mempesonanya kita justru bikin orang jadi jiper, bikin orang jadi takut gitu loh ya. Ya kemudian mungkin secara tidak sadar ya, vibrasinya kamu itu tuh mengintimidasi mereka-mereka, jadi bikin mereka langsung ciut nyalinya, keok langsung. Seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sudah sempat melakukan upaya pendekatan sama kamu, tapi di sini tuh kamu ya masih belum kayak menunjukkan ya bahwa kamu juga punya interest sama besar seperti interestnya dia atau interestnya mereka. Nah akhirnya di sini tuh yang mau nggak mau ya, banyak orang yang senang sama kamu, tapi banyak orang yang tidak berani untuk ngedeketin kamu, gitu lah. Atau urung ya, tadinya udah sempet deketin kamu, sekarang tuh kayak urung ya, mengurungkan diri untuk ngedeketin dirimu lagi. Nah seperti itu ya. Siapa sih kamu ini? Kok pesonamu menghipnotis gitu ya, tapi sekaligus bikin tahu diri gitu loh. Kamu bukan orang sembarangan, begitulah penilaian mereka ya. Kamu bukan orang sembarangan. Jadi semacam orang-orang yang memang harus punya modal besar ya. Modal besar di sini tuh ya bisa lah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Mungkin juga harus uang yang banyak ya, bisa nih gitu ya. Kecantikan yang wah udah kayak Raisa ya kalau cewek gitu. Kalau cowok ya udahlah kayak film-film artis-artis itulah gitu ya. Harus kayak gitu. Harus punya tanda petik modal besar dengan kamu. Kalau hanya modal nekat, kayaknya nggak main sama kamu gitu ya. Kalau ada orang yang modal-modal nekat doang sama kamu, memaksakan diri dengan modal yang pas-pasan, akhirnya tahu-tahu diri. Tahu-tahu diri untuk pamit gitu loh. Ya. Jadi kayak dapetin kamu semacam sedang gambling ya. Dapetin kamu seperti sedang gambling gitu ya. Dan untuk sementara waktu ini mari lihat di tempat yang kamu maksudkan ya, kemudian yaitu hanya mengagumi kamu dari jauh, kemudian menjadi secret admirer, hanya beraninya sampai di situ. Itulah. Kalau take action ya semacam kayak beberapa akan sadar itu, mau di kayak gimanain pun gak akan beruntung aku gitu loh. Dia yang gak beruntung gitu ya, gak akan beruntung aku dapetin Leo. Mana mungkin lah, kayak Leo ini tuh mau dengan aku gitu ya. Leo parfumnya aja sudah kayaknya wangi banget ya, wangi surga gitu ya. Parfumnya aja udah mahal ini gitu. Sementara awak ini di tabungan pun uang cuma 100 juta doangnya gitu ya. Mana bisa ngedeketin yang kayak kamu, harga parfumnya sekian juta misalnya gitu ya. Tahu-tahu diri lah gitu akhirnya. Banyak banget diem-diem ya, diem-diem senang suka naksir sama kamu gitu loh. Jadi orang misalnya nih kamu ketahui ya, ada orang yang sempat senang sama kamu, kemudian mundur, tidak lagi datang untuk ngedeketin kamu, bukan berarti bahwa perasaan suka senengnya dia ini tuh sudah habis ya ke kamu. Bukan, cuman dia kayak habis bahan bakar gitu loh. nggak bisa lagi untuk deketin kamu gitu, mengusahakan dengan kamu, nggak bisa katanya. Di situ ya, ya udahlah, suka-suka dalam hati aja lah gitu ya, hanya suka dengan kamu di dalam hati gitu ya, hanya berani untuk ngintip-ngintip kamu aja dari jauh gitu loh. Jadi kamu ini tuh kayak emas permata, berlian, harta pokoknya mewah lah gitu kamunya ya, yang membuat mereka itu jadinya kayak merasa kecil. Energinya kamu mengintimidasi soalnya, karena karismanya kamu di sini tuh kuat ya, auranya kamu memancarnya di tempat ini tuh bagus gitu loh.
Jadi kalau orang sembarangan nggak berani tuh deketin kamu, nggak berani. Gitu ya. Siapa? Jadi ibaratnya gini, kamu ini tuh semacam toko emas. Orang tahu, iya ya, itu ya, yang dalam toko ini tuh berharga, mahal dia, cantik-cantik dia. Tapi nengok duit pun cuma 1.000 gitu ya. Macam mana mau masuk ke toko emas kan gitu ya. Gitu. Jadi udahlah, nengok-nengok dari pintu tokonya lah kan gitu. Kayak gitulah analoginya ya. Mereka-mereka ini tuh ke dirimu di sana. Jadi kalau kalian barangkali saat ini tuh sedang meragukan diri ya, misalnya kalian kayak sedang mengibai diri sendiri, kalian sedang ngezolimi diri dengan menyatakan diri kalian bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, mendingan kalian itu tuh segera ya menghentikan judgmental kepada diri sendiri yang seperti itu. Artinya ini loh, banyak orang yang senang sama kamu, banyak orang yang mengakui bahwa ada sesuatu yang spesial dari kamu. Di semua tempat yang kamu sebutkan ini ada minimal sebiji manusianya gitu ya, di sana. Jadi bagi kalian yang tidak pede, kayaknya itu tuh kalian hanya ngejahatin diri sendiri. Ini loh, kartu sudah membuktikan kalian tidak seburuk yang kalian pikirkan, yang kalian sangkakan gitu ya. Oke lah, baik. Keempat kartu sudah mari bacakan gitu ya. Dan telah selesai. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Semoga apa yang mari sampaikan di sini mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading mari yang berikutnya.